Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Kali ini kita akan membahas tentang soal SKD atau TKD ikatan dinas ya. Nah, jadi soal ini bisa dipakai untuk seluruh ikatan dinas pada bagian SKD atau TKD-nya ya. Nah, jadi materi kita kali ini tentang penarikan kesimpulan. Nah, di sini udah kakak siapkan beberapa materi, yaitu tentang proposisi, kategoris, kemudian critical reasoning, kemudian proposisi, hipotesis, dan critical reasoning ya. Nah, di sini pada bagian proposisi itu adalah suatu pernyataan dalam bentuk kalimat yang memiliki arti utuh. Nah, ini dia arti utuh. Kemudian proposisi kategoris itu adalah suatu proposisi yang menunjukkan hubungan antara subjek dan predikatnya. Nah, nanti biar lebih jelasnya kita bahas di soalnya aja ya. Kemudian ada proposisi hipotesis. Nah, ini penarikan kesimpulan ya. Nah, jadi kita menarik kesimpulan ini ada 3 kita bagi di sini, ada modus ponens, kemudian tollens, dan silogisme. Nah, kemudian ada critical reasoning. Ini adalah kemampuan berpikir secara kritis. Nah, pada soal ini kita sebenarnya nggak butuh rumus ya. Nah, bisa dibilang hampir seluruh soal ini tidak membutuhkan rumus. Hanya yang penting di sini adalah nih ya. Nah, ini poin penting nih. Ya, poin penting ya. Jadi kalau adik-adik membaca materinya, coba baca nanti atau unduh nanti materinya pada bagian link yang udah Kak siapkan untuk pengunduhan materi di PDF-nya ya. Nah, biar lebih jelas kita lanjut aja langsung ke soal-soalnya ya. Oke, kita lanjut ke soalnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 1 yaitu proposisi kategoris. Nah, ini materinya ya. Kalau udah tuliskan jenis soalnya. Nah, katanya di sini semua dosen adalah pegawai negeri, sebagian dosen adalah pengusaha. Yang tidak cocok ya. Jadi yang tidak cocok nih ya. Yang tidak cocok dengan pernyataan-pernyataan tersebut adalah, nah, ada sedikit trik di sini, yaitu kalau kita menjawab soal-soal yang penarikan kesimpulan, di situ terdapat kata semua ya, kata semua kemudian kata semua lagi, maka jawabannya itu adalah semua gitu ya. Nah, kalau dia ada kata semua lalu ada kata sebagian atau kata beberapa, nah ini jawabannya itu sebagian gitu ya. Nah, untuk kata semua simbolnya itu seperti ini, seperti huruf A terbalik. Dan untuk kata beberapa atau terdapat atau sebagian itu simbolnya ini ya, seperti huruf E terbalik gitu ya. Nah, jadi pada soal ini ya, kita coba tarik kesimpulan dari argumentasi pernyataan pertama dan pernyataan kedua ya. Nah, di sini kan katanya semua dosen adalah pegawai negeri. Kita bisa tulis simbolnya seperti ini. Semua dosen ya adalah, kita notasikan tanda panah ya, pegawai negeri. Nah, kemudian sebagian tuh simbolnya kita buat seperti ini. Sebagian dosen adalah pengusaha. Sebagian dosen adalah pengusaha gitu ya. Nah, dari argumen 1 dan 2 kita cek satu persatu nih choice-nya. Nah, katanya sebagian pengusaha untuk choice A ya. Sebagian pengusaha adalah pegawai negeri. Nah, ya, sebagian pengusaha adalah pegawai negeri. Tadi kan kita di sini kan dituliskan di argumen 2 dosen itu adalah pengusaha. Dan dosen itu adalah pegawai negeri juga, ya kan? Nah, jadi berarti ada sebagian pengusaha yang juga pegawai negeri, ya kan? Nah, berarti ini benar ya, masih benar. Oke, kemudian pernyataan kedua ya, atau choice B. Sebagian pegawai negeri adalah dosen. Sebagian pegawai negeri adalah dosen. Nah, ya benar juga ya. Ini masih benar. Kenapa? Kan pegawai negeri itu nggak seluruhnya dosen kan. Bisa aja pegawai negeri itu ya yang kantoran atau yang lain gitu ya. Nah, jadi masih benar ya. Kemudian yang C, sebagian pengusaha adalah dosen. Sebagian pengusaha adalah dosen. Nah, ini kan ada dosen yang pengusaha, berarti masih benar ya. Oke, kemudian yang D, semua pengusaha adalah pegawai negeri. Nah, ini salah ya. Nah, karena ada kata semua di situ. Nah, semua pengusaha. Kan tadi sebagian pengusaha yang adalah pegawai negeri kan. Sebagian dosen adalah sebagian dosen adalah pengusaha ya. Berarti di sini kan sebagian pengusaha adalah pegawai negeri. Kenapa? Karena dosennya itu adalah pegawai
negeri. Nah, sebenarnya trik termudahnya ada sih. Coba amati di sini. Ini kan ada kata sebagian. Ya, ini ada kata sebagian. Ini ada kata sebagian. Nah, ini ada kata semua. Ini ada kata semua. Nah, berarti yang tidak cocok tuh pasti kata semua, sesuai dengan trik kita tadi. Nah, jadi jawabannya itu adalah D ya. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Oke, sekarang kita coba selesaikan nomor 2 ya, proposisi kategoris di sini. Nah, ini ada sedikit kesalahan penulisan soal ya, jadi kalau coret. Nah, kita baca ya. Sebagian A adalah B, semua B adalah C, dan semua C adalah D. Jadi kalau kita tuliskan secara simbolik ini seperti ini. Ini simbol sebagian atau terdapat gitu ya. Sebagian A adalah B. Kemudian semua B itu adalah C. Semua C itu adalah D. Nah, kita cek choice-nya. Beberapa B adalah bukan D, beberapa B adalah bukan D. Berarti ini salah. Kenapa? Karena semua B itu adalah D. Ini salah ya. Oke, kemudian sebagian A adalah bagian dari D. Sebagian A adalah bagian dari D. Nah, ini udah benar nih. Tapi kita cek dulu ya pernyataan yang lain. Oke ya. Semua B bukan A. Semua B bukan A. Nah, bisa aja semua B itu adalah A ya. Bisa aja iya, bisa juga tidak gitu ya. Berarti ini masih ambigu ya, ambigu. Nah, kemudian yang D. Nah, semua D itu adalah A. Nah, ini juga bisa iya, bisa tidak gitu ya, belum tentu ya, belum tentu. Nah, kemudian tidak semua D adalah A. Ini juga bisa iya, bisa tidak, belum tentu. Nah, jadi jawaban yang paling pasti itu adalah B ya. Sebagian A adalah bagian dari D. Itu udah jelas gitu ya. Nah, jadi jawabannya tuh B. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang nomor 3 yaitu proposisi kategoris ya. Semua negara yang termasuk dalam 10 negara paling bahagia di dunia versi WHR mempunyai pendapatan per kapital yang besar dan tingkat korupsi yang rendah. Ini kita garis bawah ya. Syaratnya per kapitalnya itu pendapatannya besar dan tingkat korupsinya yang rendah. Denmark termasuk dalam 10 negara paling bahagia. Nah, di sini udah jelas. Pasti Denmark itu per kapitalnya ya, per kapitalnya itu besar ya kan, kemudian korupsinya juga kecil ya, korupsi kecil atau rendah ya, atau rendah. Nah, oke, jadi kita coba baca choice-nya. Bisa jadi Denmark mempunyai pendapatan per kapital yang besar. Kok bisa jadi? Ini salah ya. Kenapa? Karena udah jelas ya, termasuk 10 negara besar dia yang masuk WHR tadi. Jadi per kapitalnya pasti besar. Kemudian yang kedua, Denmark mempunyai pendapatan per kapital dan tingkat korupsi yang tinggi. Nah, tingkat korupsi yang tinggi ini jelas salah ya. Karena syarat masuk WHR tadi itu korupsinya wajib kecil. Nah, jika ini salah ya. Denmark tidak termasuk dalam 10 negara paling bahagia. Nah, ini jelas salah, kan sudah termasuk dibilang. Kemudian yang D, Denmark mempunyai pendapatan per kapital yang besar dan tingkat korupsi yang rendah. Nah, pendapatan per kapital yang besar jelas ya. Tingkat korupsi yang rendah. Oke, ini jelas. Nah, kita baca lagi yang berikutnya. Denmark mempunyai dan pendapatan per kapitalnya korupsi yang rendah. Oke, Denmark mempunyai dan pendapatan. Oke, di sini ada sedikit kesalahan pengetikan ya. Denmark mempunyai dan pendapatan per kapitalnya ada sedikit salah di sini. Seharusnya Denmark mempunyai pendapatan per kapital dan tingkat korupsi yang rendah gitu ya. Nah, ini jelas salah juga ya. Jadi yang benar itu adalah yang D ya. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Sekarang kita di soal nomor 4 yaitu proposisi kategoris ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Semua perusahaan otomotif sering melakukan inovasi. Oke. Perusahaan otomotif yang sering melakukan inovasi suka mengikuti pameran. Sebagian perusahaan otomotif yang suka mengikuti pameran tidak mempunyai pangsa pasar yang besar. Nah, di sini kalau adik-adik perhatikan ya, ada triknya yaitu coba amati di sini awalnya ada kata semua, kemudian diikuti dengan kata sebagian. Nah, kalau dia semua ya, lalu berjumpa dengan sebagian, itu jawabannya itu adalah sebagian ya. Sebagian, oke? Itu triknya. Nah, jadi di sini kalau adik-adik perhatikan choice-nya dari A sampai E, ini kan katanya semua. Berarti ini salah nih. Ya, berarti ini salah, ini salah, ini salah. Ya, itu trik cepatnya, oke?
Nah, kemudian ada dua jawaban yang mengandung kata sebagian, yaitu jawaban A dan jawaban B. Nah, kita cek dulu jawaban B. Sebagian perusahaan otomotif suka mengikuti pameran. Nah, coba kalimat pertamanya kita perhatikan. Semua perusahaan otomotif sering melakukan inovasi. Oke ya kan? Kemudian perusahaan otomotif yang sering melakukan inovasi suka mengikuti pameran. Nah, ini katanya sebagian perusahaan otomotif suka mengikuti pameran dan tidak suka melakukan inovasi. Berarti ini salah, ya. Karena mereka tadi suka melakukan inovasi. Udah jelas ini salah dari sininya. Nah, berarti jawabannya itu adalah A, yaitu sebagian perusahaan otomotif mempunyai pangsa pasar yang besar. Nah, ini jawaban A pun bisa kita jelaskan dari kalimat terakhir, ya. Sebagian perusahaan otomotif yang suka mengikuti pameran tidak mempunyai pangsa pasar yang besar. Sebagian, artinya ada sebagian lagi yang memiliki pangsa pasar yang besar gitu ya. Nah, jadi jelas jawabannya ini adalah A. Oke ya, bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Sekarang kita di soal nomor 5 ya, proposisi kategoris. Nah, coba adik-adik perhatikan sekalian. Semua siswa yang suka fisika juga suka matematika. Semua siswa yang suka kimia juga suka matematika. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia. Nah, kalau ini kita simbolkan ya seperti ini kira-kira. Ini simbol semua ya, semua yang suka fisika kita tulis fis ya. Itu sukanya matematika kita tulis mm. Nah, kemudian semua siswa yang suka kimia ya, semua siswa suka kimia itu sukanya juga matematika. Kemudian sebagian siswa, sebagian simbolnya itu seperti ini ya, seperti huruf E terbalik. Sebagian suka fisika juga suka kimia ya. Nah, di sini kita cek choice-nya satu persatu ya. Ada siswa yang suka matematika, ada siswa yang suka matematika namun tidak suka fisika. Nah, ini bisa jadi ya, bisa jadi nih. Bisa jadi oke, masih bisa. Yang B, tidak ada siswa yang tidak suka fisika. Tidak ada siswa yang tidak suka fisika namun suka matematika. Nah, ini jelas salah ya. Jadi yang suka matematika itu kan bisa aja dari kimia. Nah, ini salah ya. Oke. Kemudian sebagian siswa yang suka fisika, sebagian siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika. Nah, sementara di sini kan semua suka matematika ya. Semua yang suka fisika itu suka matematika. Ini jelas salah. Semua siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika. Ini apalagi jelas salah gitu ya, karena semua yang suka fisika udah jelas suka matematika. Nah, jadi jawaban yang paling benar itu adalah A ya, ada siswa yang suka matematika namun tidak suka fisika dan kimia. Nah, ini dia. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Sekarang kita di soal nomor 5 ya, proposisi kategoris. Nah, coba adik-adik perhatikan sekalian. Semua siswa yang suka fisika juga suka matematika. Semua siswa yang suka kimia juga suka matematika. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia. Nah, kalau ini kita simbolkan ya seperti ini kira-kira. Ini simbol semua ya, semua yang suka fisika kita tulis fis ya. Itu sukanya matematika kita tulis mm. Nah, kemudian semua siswa yang suka kimia ya, semua siswa suka kimia itu sukanya juga matematika. Kemudian sebagian siswa, sebagian simbolnya itu seperti ini ya, seperti huruf E terbalik. Sebagian suka fisika juga suka kimia ya. Nah, di sini kita cek choice-nya satu persatu ya. Ada siswa yang suka matematika, ada siswa yang suka matematika namun tidak suka fisika. Nah, ini bisa jadi ya, bisa jadi nih. Bisa jadi oke, masih bisa. Yang B, tidak ada siswa yang tidak suka fisika. Tidak ada siswa yang tidak suka fisika namun suka matematika. Nah, ini jelas salah ya. Jadi yang suka matematika itu kan bisa aja dari kimia. Nah, ini salah ya. Oke. Kemudian sebagian siswa yang suka fisika, sebagian siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika. Nah, sementara di sini kan semua suka matematika ya. Semua yang suka fisika itu suka matematika. Ini jelas salah. Semua siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika. Ini apalagi jelas salah gitu ya, karena semua yang suka fisika udah jelas suka matematika. Nah, jadi jawaban yang paling benar itu adalah A ya, ada siswa yang suka matematika namun tidak suka fisika dan kimia. Nah, ini dia. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita coba selesaikan nomor 6 ya. Kita baca dulu soalnya. Semua anak pandai bernyanyi. Oke, kemudian sebagian anak pandai bermain gitar. Sebagian anak bermain gitar juga meniup harmonika. Nah, kita baca choice-nya di sini ya. Tapi di sini ada clue-nya nih.
Ada kata semua, ada kata sebagian dan sebagian. Berarti jawabannya itu harus sebagian ya. Nah, kita baca yang A. Anak yang pandai bermain gitar tentu pandai bernyanyi. Oke, ini jelas benar ya. Tapi kita cek lagi yang lain. Kenapa? Karena semua anak itu pandai bernyanyi, ya. Semua anak pandai bernyanyi. Tentu yang bermain gitar juga pandai bernyanyi. Oke. Kemudian yang B, semua anak yang pandai bernyanyi, bermain gitar dan meniup harmonika. Oke, jelas salah. Kenapa? Karena nggak semua, gitu ya. Nah, anak yang pandai meniup harmonika belum tentu pandai bernyanyi. Oke, ini juga jelas salah pada kalimat terakhirnya. Karena semua anak pandai bernyanyi. Oke, yang D, anak yang pandai bernyanyi tentu dapat bermain harmonika. Nah, tidak semua anak yang pandai bernyanyi itu pandai bermain harmonika. Ya, jadi ada yang pandai bermain gitar, ada yang pandai bermain harmonika gitu ya. Jadi tidak semua anak. Nah, jadi jawaban yang paling cocok itu adalah A ya. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 7 ya. Ini katanya proporsi kategoris nih di sini. Mirna adalah adik Karsa, Mirna adalah sahabat dari Lisa. Semua sahabat Mirna juga sahabat kakaknya. Nah, dari 2 kalimat ini, 3 kalimat ya. Ini kira-kira mana yang benar pernyataannya. Nah, kalau kita lihat di sini, Mirna adalah adik Karsa. Berarti Karsa itu kakak ya, berarti kakaknya. Si Mirna itu berarti adik di sini. Nah, Mirna adalah sahabat dari Lisa. Nah, Mirna itu punya sahabat ya. Sahabatnya Lisa ya. Semua sahabat Mirna juga sahabat kakaknya. Oke, berarti si Lisa ini juga sahabatnya dari si Karsa gitu ya. Ini sahabat juga nih ya. Sahabat juga. Oke. Kita cek choice A. Karsa adalah sahabat Lisa. Karsa adalah sahabat Lisa. Ya benar ya. Ini benar nih. Tapi kita cek lagi ya biar lebih jelas. Karsa adalah kakak Lisa. Karsa adalah kakak Lisa. Oke, ini nggak jelas ya. Yang adik kakak itu kan Karsa dan Mirna ya. Berarti ini bukan. Lisa adalah adik Mirna. Lisa adalah adik Mirna. Oke, ini jelas salah ya. Yang adik kakak kan Karsa dan Mirna ya. Lisa bukan sahabat Karsa. Oke, ini jelas juga. Udah dijelaskan nih dari rentetan panahnya ini ya. Sahabat ya, ini sahabat juga. Berarti ini salah. Tidak dapat disimpulkan. Ya, juga salah ya, kan bisa disimpulkan gitu ya. Jadi jawabannya jelas adalah A ya. Karsa adalah sahabat dari Lisa. Karena semua sahabat Mirna itu juga sahabat dari Karsa juga ya kan. Nah, jadi jawabannya A ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, sekarang kita di soal nomor 8 yaitu proposisi kategoris juga di sini. Kita baca dulu soalnya. Sebagian siswa SMA Q adalah siswa yang giat belajar, sebagian ya. Oke, kemudian semua siswa kelas 12 A SMA Q adalah siswa yang giat belajar. Nah, di sini apa kesimpulannya? Kalau adik-adik perhatikan di sini ada kata sebagian dan kata semua. Nah, kata di situ adalah kalau sebagian dan semua itu kan tadi udah dijelasin ya. Itu jawabannya itu pasti adalah sebagian ya, sebagian. Nah, jadi kalau di sini kalau kita cek yang ada semuanya ini salah ya. Kemudian ada lagi kata semua nggak ada ya di sini. Kita ceklah satu-satu ya. Nah, yang A kelas 12 A adalah sebagian siswa yang giat belajar. Oke, ini masih bisa ya. Siswa selain kelas 12 A SMA Q tidak giat belajar. Nah, ini belum tentu ya, ini belum tentu ya, belum tentu ya. Karena bisa aja siswa kelas 10 yang giat dan kelas 12 yang giat atau kelas 12 dan kelas 11 yang giat ya. Nah, kemudian yang C sebagian siswa kelas 12 SMA Q bukan siswa yang giat belajar. Oke, ini jelas salah. Ini jelas salah. Kenapa? Karena katanya semua siswa kelas 12 SMA Q adalah yang giat belajar. Berarti ini jelas salah. Nah, jawaban yang pasti adalah itu A ya. Kelas 12A adalah sebagian siswa yang giat belajar di SMA Q ya. Nah, jadi kelas 12 itu termasuk sebagian yang giat belajar karena bisa saja yang lain giat belajar. Nah, sementara yang B tadi katanya kenapa bisa salah atau belum tentu? Siswa kelas 12 SMA Q tidak giat belajar. Ini jelas salah ya, bukan belum tentu tadi ya, salah ya. Karena seluruh siswa kelas 12 giat belajar. Oke, jadi jawabannya A ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, sekarang di nomor 9 ya. Nah, kita baca lagi. Sebagai guru, Pak Umar selalu memberikan contoh yang baik.
Jika seseorang memberi contoh yang baik, maka dia akan menjadi panutan. Nah, kalau kita di sini kita baca ya, berarti Pak Umar ini akan menjadi panutan. Kenapa? Karena seseorang yang memberi contoh yang baik akan menjadi panutan. Nah, sebagai guru, Pak Umar selalu memberi contoh yang baik. Berarti Pak Umar ini adalah panutan. Nah, kita baca choice-nya. Pak Umar akan menjadi panutan. Nah, ini jelas benar ya. Tapi kita baca lagi yang lain. Pak Umar guru profesional. Nah, ini belum jelas. Semua guru seperti Pak Umar. Belum jelas. Hanya Pak Umar yang patut dicontoh. Ya enggak juga ya kan? Belum jelas. Jadi yang paling pasti itu adalah ya Pak Umar akan menjadi panutan. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi soal berikutnya. Sekarang kita di nomor 10 ya. Nih, dia proposisi hipotesis. Jika Rani suka alpukat, maka Rina suka tomat. Nah, Rani, kita tulis Rani itu alpukat ya, alpukat. Oke, maka Rina ya, Rina itu tomat ya, Rina tomat. Nah, mereka adalah saudara dan Rina tidak suka tomat. Nah, kalau ini kita analogikan P, ini Q. Nah, ya. Kemudian Rina tidak suka tomat, berarti itu ingkaran dari Q ya, ingkaran dari Q, yaitu Rina tidak suka tomat ya. Rina tidak suka tomat ya. Rina tidak suka tomat. Tidak suka tomat. Nah, berarti kesimpulannya apa? Nah, ini sesuai dengan modus tollens ya, modus tollens. Nah, adik-adik boleh baca di materi awal tadi ya, modus tollens itu apa. Jadi jika P kemudian dia Q lalu ingkaran Q, maka jawabannya itu adalah ingkaran P jawabannya. Nah, ingkaran P di sini berarti Rani alpukat ya, Rani alpukat. Berarti ingkarannya itu adalah Rani tidak suka alpukat ya, alpukat. Nah, jadi jawabannya Rani tidak suka alpukat. C ya, Rani tidak suka alpukat. Nah, di sini hati-hati ya, ada sedikit jebakan kalau kita bilang ya. Rani tidak suka tomat namun dia suka alpukat. Nah, oke, ini nggak masalah sih. Tapi saat kita menarik kesimpulannya ya, kita tidak bisa bilang Rani suka tomat ya, Rani suka tomat. Kenapa? Karena belum tentu juga Rani suka tomat. Yang kita ingkarkan di sini kan Rina tidak suka tomat, ya kan? Berarti Rina tidak suka tomat, berarti Raninya tidak suka alpukat. Tapi kita tidak bisa perjelas atau menjelaskan bahwasanya Rani suka tomat sesuai dengan rumusnya tadi nih, ya. Nah, jadi hati-hati untuk menjawab soal ini ya. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah Rani tidak suka alpukat. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 11 ya. Nah, jika Malia memakai baju coklat, maka ia memakai celana hitam. Nah, jadi Malia pakai celana baju ya, baju coklat ya, baju coklat, maka ia memakai celana hitam. Nah, celananya hitam ya, celana hitam. Oke. Nah, kemudian jika Malia memakai celana hitam, maka Permata pakai celana coklat. Nah, kalau ini celana coklat ya, celana coklat. Oke. Nah, ini si Permata ya, Permata. Oke. Nah, kemudian di sini disebutkan Permata memakai celana putih. Nah, faktanya si Permata ini pakai celana putih. Nah, artinya rentetan peristiwa ini nggak berlaku ya. Kenapa? Karena rentetan peristiwa ini berlaku kalau misalkan bajunya coklat, celananya hitam, dan celana si Permata juga coklat. Nah, ternyata celana si Permata itu warnanya putih. Berarti di sini adalah Malia tidak memakai baju coklat. Ya, jelas ya. Ini bisa nih jawabannya. Kenapa? Karena rentetan peristiwanya gagal ya. Karena faktanya itu si Permata tidak memakai celana coklat gitu ya. Permata memakai baju hitam. Oke, ini belum jelas nih. Gak ada keterangan ya. Malia memakai celana coklat. Oke, juga nggak jelas nih ya, belum jelas karena Maliahnya tadi di dalam rentetan peristiwa memakai celana hitam dan tidak dijelaskan memakai celana coklat, tapi baju coklat. Nah, Permata tidak memakai baju hitam. Nah,
permatanya juga belum jelas apakah memakai baju hitam atau tidak. Ini masih belum jelas ya. Nah, jadi yang pasti di sini adalah choice A. Maliyah tidak memakai baju coklat. Kenapa? Syarat Maliyah memakai baju coklat itu si permatanya itu harus memakai celana coklat. Tapi faktanya dia pakai celana putih gitu ya. Jadi dia melanggar syaratnya. Nah, jadi jawabannya itu adalah A. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang di soal nomor 12 ya. Pada jadwal tertera Karsa dan Lisa piket ya. Bukan piket nih, piket ya. Pada hari yang sama. Oke, jadi Karsa sama dengan Lisa kita tulis ya. Kita tulis dulu. Nah, pada minggu ini Mirna piket sekolah pada hari Senin. Nah, Mirna itu piketnya Senin ya. Kita tulis Senin. Oke. Dan Karsa piketnya hari Kamis. Nah, ini piketnya Kamis. Oke, kita tulis Kamis di sini. Kemudian di sini Mirna meminta bertukar jadwal dengan Karsa. Oke, Mirna tukaran jadwal dengan Karsa. Oke, tukaran jadwal dengan Karsa ya. Nah, berarti apa sih kesimpulannya di sini? Katanya Mirna meminta bertukar jadwal dengan Karsa dan Karsa setuju. Jadi kesimpulannya apa? Nah, kalau kita cek A. Mirna dan Lisa piket pada hari Kamis. Mirna dan Lisa piket pada hari Kamis ya. Mirna dan Lisa piket hari Kamis. Nah, ini kan tukaran tadi ya. Artinya Mirna ke Kamis dan Karsa ke Senin. Ya, bisa jadi ya, bisa jadi. Ini masih bisa. Mirna piket 2 kali dalam seminggu. Nah, ini kan nggak mungkin ya, kan tukaran. Jadi nggak ya, salah. Karsa piket 2 kali dalam seminggu. Karsa piket 2 kali dalam seminggu. Nah, kan tukaran, bukan piket 2 kali. Itu salah ya. Oke. Karsa dan Mirna piket pada hari yang sama. Karsa dan Mirna piket hari yang sama. Nah, kan mereka tukaran, mana mungkin sama gitu ya. Nah, Lisa dan Karsa piket bersama-sama pada hari Senin. Nah, ini belum jelas. Kenapa? Karena yang tukaran itu kan si Karsa dengan si Mirna. Nah, si Lisa kan belum tentu ikut bertukaran juga. Bisa aja si si Lisanya masih di hari Kamis ya. Nah, jadi ini belum tentu juga nih, belum tentu. Nah, kita balik ke choice A ya. Mirna dan Lisa piket pada hari Kamis ya. Mirna dan Lisa piket pada hari Kamis. Nah, ini bisa jadi ya. Kenapa? Karena yang tukaran itu kan Karsa dan Mirna. Ketika mereka setuju tukaran, si Lisa kan belum tentu setuju. Nah, itu yang paling pasti adalah Mirna dan si Lisa piket di hari Kamis. Jadi jawabannya itu A ya. Oke. Jadi kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Sekarang di soal nomor 13 critical reasoning ya. Ani adalah seorang anak yang rajin. Dia tidak pergi ke pasar kecuali hari Minggu. Nah, ini digarisbawahi. Ia tidak pergi ke pasar kecuali hari Minggu. Hari ini hari Kamis. Nah, berarti kesimpulannya apa? Ani tidak pergi ke pasar karena ia hanya ke pasar pada hari Minggu. Jadi jawabannya adalah Ani tidak pergi ke pasar. B ya. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya ya. Oke, sekarang di soal nomor 14 critical reasoning ya. Kita baca dulu soalnya. Telur ayam kampung lebih mahal daripada telur ayam petelur. Nah, di sini ayam kampung ya. Ayam kampung lebih mahal daripada ayam petelur kita bilang ya. Kemudian telur bebek lebih murah daripada telur bebek kampung. Berarti bebek kampung lebih mahal dari bebek petelur kita bilang ya. Bebek petelur. Nah, jadi kalau kita baca dari soalnya nih, kita bisa tarik kesimpulan untuk menentukan jawaban mana yang benar. Nah, telur bebek lebih mahal daripada telur ayam petelur. Telur bebek lebih mahal daripada ayam petelur. Ini belum pasti, kita belum tahu harganya. Kemudian telur ayam petelur lebih mahal daripada telur bebek. Telur ayam petelur lebih mahal daripada telur bebek. Nah, ini juga belum pasti. Ya. Telur ayam petelur dan bebek sama mahalnya ya, sama mahalnya. Nah, sama mahalnya di sini kita juga nggak tahu nih berapa mahalnya. Kemudian yang di telur ayam petelur, nah telur ayam petelur
dan telur bebek lebih murah, dan telur bebek ya, telur bebek petelur maksudnya itu lebih murah. Oke, itu pasti ya. Kenapa? Karena dari sini telur ayamnya kan lebih mahal daripada ayam petelurnya. Telur bebek kampungnya lebih mahal daripada telur bebek petelurnya atau telur bebek biasa gitu ya. Nah, jadi yang jelas di sini adalah jawabannya adalah D ya, telur ayam petelur dan telur bebek lebih murah gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 15 ya, tentang kemampuan berpikir kritik ya. Kita baca nih, ini adalah soal terakhir kita. Anak laki-laki yang masih kecil selalu diberikan mobil-mobilan oleh ayahnya. Dian punya banyak mobil-mobilan di rumahnya. Kakak dan adik Dian tidak suka mobil-mobilan. Nah, ini apa nih jawabannya ya? Kakak dan adik Dian adalah laki-laki semua. Oke, ini belum tentu ya, belum tentu. Kenapa? Karena nggak ada keterangan di sini ya. Kakak dan adik Dian adalah laki-laki semua, ya kan? Kemudian kakak Dian tidak sering dibelikan mobil-mobilan. Juga tidak ada keterangan di soal di sini. Jadi ini belum jelas juga ya, belum jelas juga nih. Kemudian semua mobil-mobilan Dian adalah pemberian ayahnya. Nah, ini kita periksa dulu. Anak laki-laki yang masih kecil selalu diberikan mobil-mobilan oleh ayahnya. Di sini ada kata selalu. Selalu itu bukan berarti seluruh mobil-mobilan si Dian itu berasal dari ayahnya. Ya, kata selalu bisa aja dari yang lain, ya. Nah, berarti ini belum jelas juga. Nah, kemudian yang D, tidak ada kesimpulan yang benar. Nah, ini yang paling cocok. Kita nggak bisa nyimpulkannya ya pada soal kali ini ya. Nah, demikian pembahasan kita untuk video penarikan kesimpulannya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel Kapimat. Boleh berikan komen di kolom komentar request soal apa yang mau dibahas ya, soal SKD apa atau soal STIS apa yang mau dibahas atau soal untuk TPS ya. Jangan lupa like subscribe-nya ya. Tonton terus channel Kapimat agar terus berkembang, dapat membantu adik-adik semua ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.